Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di channel kita ini, yaitu channelnya Orang Pertanian. Jadi kali ini kita bercerita tentang peternak kambing. Jadi rupanya kita punya cerita menguntungkan juga peternak kambing ini bagi petani lah, sekalian beladang sekalian juga peternak. Jadi kali ini kita ketemu dengan sekaligus pemilik ternaknya itu Bapak dengan Bapak Misno. Jadi bisa jelaskan ini Pak, jumlah kambingnya ini berapa ekor Pak? Ini kambingnya jumlahnya 20 induk dan total keseluruhan sekitar 40-an. 40 ekor ya Pak ya. Jadi jenis kambing apa ini Pak kira-kira? Ini domba ekor tipis. Domba ekor tipis Pak? Ya. Nah, kalau punya cerita ini Pak Misno, Ya. untuk merawatnya sulit nggak ini Pak? Enggak. Kalau kita perawatan tidak begitu sulit Pak. Kalau Oh, untuk gitu. berternak bisa dibilang sangat mudah lah Pak. Jadi kalau dari segi pakannya gimana Pak? Kalau pakan untuk sekarang kita pakai rumput sembarangan Pak. Ini sembarangan, Ya. makanya tadi kita di ladang tadi Iya. menanam indigo pera Pak ya, sama rumput rencananya itulah untuk pakan kedepannya campur dengan rumput biasa biasa. Nah, supaya menambah nama proteinnya. sehingga pertumbuhannya semakin cepat, baru anak yang dihasilkan semakin bagus dan pertumbuhannya serta lebih lebih cepat kan untuk anakan, untuk induknya lebih gemuk-gemuk Pak. Ini yang tempat pakannya itu apa ini Pak? Ini untuk air minum nih Pak. Oh, tempat air minum ya? Iya, karena kita kan baru mulai, kadang-kadang kan kita referensi tempat-tempat teman kan. Kita tengok iya, gimana iya, dari kandang pengalaman teman orang. seperti ini. Oh, jadi kita buatlah seperti itu biar lebih mudah perawatannya. Kalau beternak kambing ini Pak, Ya. kira-kira kendalanya apa Pak? Kira-kira menurut Bapak? Pertama, kalau peternakan ini, bidang peternakan rata-rata biaya pakan Pak. Di pakan apa ya Pak ya? Ya, biaya pakan itu Mahal sangat ya. besar. Minimal sekitar 50% gitu. Dari biaya Dari biaya jual. jual. Karena kan biaya pakan ini menyangkut pertumbuhannya kan Pak. Kalau kita pakannya misal proteinnya sedikit, hanya sekedar sembarangan ya kan, pertumbuhan lambat, jualnya pun semakin lama. Jadi kalau seandainya lah Pak, Ya. ini indukan ya, Ya. ini sudah ada anaknya. Ini umur berapa bulan kira-kira Pak bisa produksi untuk dipanen, dijual? Kita tergantung, kalau untuk pedaging kan sekitar setahun atau setahun nggak bisa Pak. Tapi kalau untuk bibit sekitar 4 bulan sudah bisa kita jual. Kalau nilai jualnya yang dewasa setelah dijual itu berapa harganya kira-kira? Kalau dewasa dari anakan. Hmm. Kalau jantan itu kalau umur setahun sekitar 1.800.000 sampai 2 juta. Umur setahun. Jadi pengalaman Bapak lah ini. Maaf kita bongkar cerita Ya. sedikit. Kalau sekali bongkar, Bapak bisa mengantongin uang berapa ini Pak? Kalau sekali bongkar pengalaman yang udah pernah. Pengalaman Pak, kalau kita jual anakan total umur 4 bulan, kita bisa raup untung 20 juta. 20 juta berapa bulan itu Pak? Iya. Selama Sekitar berapa bulan? Setelah ini anaknya umur 4 bulan lah Pak. 4 bulan udah bisa panen. Setelah lahir kan, Heeh. 4 bulan. Udah bisa dijual. Iya, kalau ditotalkan lah kan gitu kita jual semua. Jual ke satu kandang. Iya, satu anaknya Anaknya saja aja, Hasilnya. induknya tinggal. tinggal. Itu bisa mengantongi dengan pengalaman sebelum panen sebelumnya 20 juta. Iya Pak. Wah. Lebih untung ternak ini Pak ya daripada Iya. kayaknya seperti lembu ya. Iya. Karena kan kambing ini pun kadang kan kalau rezeki Pak kan, dia anaknya kan tidak satu. Iya ya kalau Wah. kambing. Betul betul. Nah, tadi kita hitung rata-rata satu kan, umur 4 bulan, Nah, 20 induk. jadi induknya setelah dia melahirkan berapa bulan lagi dia mau melahirkan lagi Pak? Ini kalau untuk kambing domba dia 6 bulan sekali Pak. 6 bulan sekali dia bisa Iya. melahirkan lagi. Jadi setahun dia produksinya dua kali. Setahun 2 kali Pak ya. Wah, Wah, kayaknya cukup menguntungkan sekali nih sobat petani. Beternak kambing walaupun kita lihat seperti semacam
seolah-olah kecil begini pun untungnya sudah cukup luar biasa karena sifatnya untuk sambilan Pak ya. Iya, untuk sambilan. Untuk sambilan bukan diprioritaskan untuk ini. Ini untuk kedepannya lagi rencananya untuk pengembangannya kan, karena kita udah ngalami dari awal seperti ini, kita mau lebih besarkan lagi. Jadi Kita kan tanam indigo itu Pak. sebelumnya kan Pak, kita orang Bapak kan sebelum menanam indigo pera kan tanam apa namanya kambing ini kan membutuhkan protein. Dari mana asalnya Pak biasanya dikasih? Yang pertama untuk pakannya, yang pertama dari rumput sembarangan kan, di perkebunan kita cari, kita ambil, kita bawa sini, dan tambahannya kita pakai solid Pak. Solid berapa hari sekali kita kasih? Kita, kalau saya Pak ya pribadi, solid 1 hari 2 kali dicampur sama rumput Pak, karena kan sistem pakan kita ini cuma 1 hari 2 kali kasih pakan, Pagi dan pagi dan sore. Iya, Kita ya. kasih rumput, di atasnya kita kasih solid. Mau makan tuh Pak ya? Ya, minimal 1 per ekornya sekitar 2 on sampai 3 on. Jadi kalau kita perawatan kandang Pak berapa hari sekali dibersihkan ini Pak? Kalau perawatan kandang ya tergantung kita sebetulnya ini Pak. Kadang 2 hari sekali, kadang sehari sekali, tergantung sebetulnya, tergantung waktu. Kalau dari segi Bapak sendiri lah, kira-kira kalau menurut Bapak ini dengan berternak kambing seperti ini menguntungkan nggak Pak? Ya menguntungkan sekali Pak. Iya ya. Iya. Karena kan pendapatannya kan lumayan Pak untuk tambahan kan. Ya untuk tambahan Kita di rumah ya Pak ya. berladang. Bisa sambil beladang tadi ya. Iya. Jadi inovasi tadi lah tanam indigo pera tadi lah untuk mengurangi rumput yang mencari di lapangan Pak ya. Iya Pak. Di Karena kan kebun-kebun. ini kan berternak sebetulnya Pak saling berterikatan sama tanaman Pak. Tanaman kita tanam indigo pera, kita ambil, kita kasih ternak, taiknya kita bawa Ke sana lagi sana untuk lagi jadikan untuk pupuk. pupuk. Oh gitu Jadi gitu kan ya. berkesinambungan gitu. Boleh kita lihat Pak, kita kasih makan ternaknya ini biar kelihatan. Inilah sahabat petani, pemirsa. Kita lihat kandangnya. Nah, itu dikumpul di karung adalah pupuknya. Yang kotor-kotoran ini setelah kering dijadikan pupuk. Cukup menguntungkan. Nah, itu indigo peranya tadi memang kalau sebelum terbiasa dia belum mau Pak ya. Ya. Nah, seperti inilah tadi kita ambil. Hanya contoh saja, nanti belum banyak. Karena belum kita biasakan untuk makan itu. Demikian saja sahabat petani, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita bisa berkebun sambil beternak. Jadi adalah tambahan untuk kegiatan dan untuk biaya yang masuk ke rumah tangga yang ada di rumah. Bisa kita manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan untuk melangsungkan kehidupan kita sambil berkebun dan sambil juga beternak. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi inovasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.